Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fira. Di sini saya adalah motivator magang dari unit Bimba Harvest Orchid. Nah, di sini saya akan menjawab dari tugas belajar di luar kelas hari kedua tentang kurikulum dasar yang kedua. Oke, bagian A yaitu tentang mengenai metode individual system. Oke, yang nomor 1, apa pengertian individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Dan tiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dapat dilakukan secara karena tidak mungkin bertahap jika proses belajarnya dilakukan secara klasikal. Keempat, di Bimba, murid dan guru masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Oke, untuk peran murid, yaitu anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajarnya. Dan untuk peran guru, yaitu memberikan motivasi dan apresiasi kepada si anak. Oke, 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Yaitu perbedaannya ada pada proses belajarnya. Individual system itu secara bertahap dan anak sebagai subjek belajarnya. Sedangkan secara classical system itu sebaliknya. Nah, untuk nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Itu caranya dengan mempelajari dan mengenal karakter si anak, mencari tahu kesukaannya, satu langkah di depan anak, jangan minta dimengerti anak, dan beri anak reward juga. Untuk yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual? Dampaknya itu adalah semangat belajar anak semakin hari akan semakin menggelora. Untuk yang nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Nah, sini menurut saya ada kemungkinan besar belajar anak tidak dapat dilakukan secara bertahap. Dan untuk melakukan pendekatan pun yang sesuai dengan karakter anak itu akan terhalang gitu. Oke, untuk bagian yang B, yaitu pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Oke, nomor 1, apa pengertian variation skill? Yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Oke, nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, sehingga anak mudah sekali untuk teralihkan dan cepat pada satu kegiatan. Oke, yang 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar tidak merasa bosan, akan semakin tertarik, semangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. 4, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu kemampuan afektif, kognitif, dan psikomotorik. 5, apa kegiatan yang termasuk aspek kognitif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak, kecerdasan seperti membaca dan berhitung. 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Oke, nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang ke-8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Namun, perlu mengikuti kegiatan dalam satu aspek berturut-turut, kecuali anak menyukai kegiatan tersebut. Oke, untuk bagian yang B, yaitu mengenai teori dasar dalam pendidikan. Oke, nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika kita melakukan sesuatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Nomor 2,
Apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Oke, yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu ketika seorang makin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya pun semakin menyenangkan, dan dampaknya pun akan menumbuhkan minat belajar anak yang menggelora atau minat kuadrat dalam diri anak tersebut. Oke, itu saja jawaban dari saya untuk tugas belajar di luar kelas hari kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak tetap semangat dan terus belajar.